Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 Dukung Adat T akan meliput upacara adat Galungan. Perkenalkan, nama saya Denisa Laudia Panjaitan dengan NPM akhir 43. Perkenalkan, saya Bella Amelia Rosafa dengan NPM akhir 047. Perkenalkan, Aini Nur Nafika dengan NPM akhir 049. Perkenalkan, saya Salsabila Fitriani dengan NPM akhir 2. Mari ikuti kami menyaksikan upacara adat Galungan. Upacara adat Galungan adalah perayaan keagamaan umat Hindu yang menandai sebuah kemenangan. Pada hari Galungan, biasanya umat Hindu melakukan sebuah ritual persembahyangan sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan yang telah diraih. Siapa? Sudah. Sebagai umat Hindu nih yang mengikuti upacara Galungan ini, menurut Bapak itu apa tujuan dilakukannya upacara ini? Ya, ini seperti tadi saya bilang, ini adalah upacara perayaan kemenangan antara Dharma dengan Adharma. Dulu di Bali itu pernah terjadi peperangan antara Dharma dengan Adharma, dan yang menang itu Dharma. Gitu. Nah, inilah diperingati sebagai hari kemenangan. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan upacara adat ini? Kalau Hari Raya Galungan itu hari ini adalah tepat Hari Raya Galungan. Sedangkan kemarin itu adalah penampahan Galungan. Jadi sarana upacara yang akan kita laksanakan hari ini sudah kita persiapkan mulai dari kemarin. Kan kita kalau ingin melakukan upacara adat pasti ada kayak langkah-langkah gitu kan. Nah, yang pengetahuan saya rangkaian ini kan ada rangkaian yang lain itu kira-kira apa aja dan mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebelum Galungan itu ada beberapa rangkaian upacara juga. Yang pertama namanya Sugian Jawa. Sugian itu asal katanya sugi. Sugi itu bahasa Bali mesugi, membersihkan diri ya. Jadi Sugian Jawa. Jawa itu maksud saya Sugian Jawa itu adalah membersihkan diri yang ada di luar diri kita. Itu sebenarnya 6 hari sebelum Galungan ini. Terus besoknya ada Sugian Bali. Oleh karena kita ya Bali berarti dianggap tidak diri kita. Kita membersihkan apa yang ada diri kita. Terus penyajian itu mempersiapkan kue namanya penyajian. Jaje bahasa Bali ya. Penyajian hari penyajian. Habis itu penampahan. Jadi biasanya dibagi itu ke ini memotong hewan. Baru Galungan. Jadi H-1 penampahan ya. H-2 penyajian. H-6 tadi Sugian Jawa. H-5 Sugian Bali. Itu rangkaian daripada yang tadi. Setahu saya Pak, saya kayak searching kan, emang kalau setiap daerah pasti beda-beda kan. Iya, betul. Biasanya itu kayak butuh apa sesajen sama penjor itu kayak penjor. Oh, penjor. Ya, penjor. 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 Iya. Itu lambang itu juga. Itu Kan lambang gunung juga. Jadi itu namanya kan penjor simbol daripada gunung dan simbol dari alam itu, makanya yang digantung itu semua ada
pale gantung maksudnya yang apa namanya tanaman yang ada buahnya. Ya, pale apa namanya? Yang padi yang ada padinya. Padi jagung palawija. Ada palawijanya gitu. Ada yang ditanam yang mengeluarkan umbi. Ada ketela. Itu juga digantung dia. Gitu enggak. Jadi semua ya ada simbol-simbol aja yang kan di agama itu penuh dengan simbol sebenarnya. Ya. Itu penting apa kayak buat Penting. Jadi suatu persyaratan upacara. Jadi itu harus dipasang H-1. itu jadi dipajang cuma di kayak tempat upacaranya Iya. atau di rumah juga? Di rumah, kalau di Bali setiap rumah masang itu. Ya. Tapi Surabaya kan sikonnya kan berbeda. Iya. Yang selanjutnya itu tentang tata caranya kan kita sebagai mahasiswa hukum itu mengenal sanksi sama konsekuensi gitu. Oh, tidak Iya. ada. Oh, berarti kalau ada Ya, kembali kepada tadi yang berkaitan juga dengan karma pala ya. berarti Oleh kan di agama Hindu kan ada namanya, tadi saya sebutkan filosofi takwanya ada kan 5. Namanya Pancasrada itu. Jadi yakin kepada percaya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Nah yang disebut di agama Hindu Brahman ya. Ya Brahman ya tulisannya Hindu hasil. Ya beberapa nama beda-beda ya sebenarnya. Tapi itu ya Brahman Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua Atman. Yang ada di dalam diri kita jiwa itu Atman. Yang nomor 3 itu karma pala nih ya, karma pala ini. Setiap perbuatan kita ada hasilnya gitu. Ya kemarin kan yang tadi mereka akan walaupun karma pala itu hasil daripada perbuatan itu kan tidak saat mereka berbuat menerima hasilnya tidak. Mungkin beberapa kemudian ataupun bisa jadi apa namanya setelah dia meninggal gitu ya. Nah itu jadi karma pala. Makanya tadi saya sebutkan yang pertama itu Brahman, Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga karma pala, yang keempat itu Punarbawa. Punarbawa itu kalau bahasa Indonesianya reinkarnasi ya. Kelahiran yang berulang-ulang. Terus yang kelima moksa. Maka 4 ya, kelima panca ya. Serada kan ya keyakinan, panca 5 keyakinan agama ini tadi. Nah, jadi tujuan agama ini sebenarnya moksa ya. Tidak lahir kembali. Maunya gitu ya. Maunya kembali kepada perbuatan itu. Nah, itu. berarti tidak ada sanksi khusus dari Tidak ada. Nah di prosesi upacara tadi setahu saya itu ada orang yang pas sebelum masuk itu di ciprat-cipratin pakai air, Iya, terus habis itu betul. pas keluar pakai beras di Iya, ini ya, Nah, terus itu di sini pakai. tuh maknanya apa? Ya gitu Mbak. Jadi sebelum kita melakukan persembahyangan di luar itu sebenarnya ada sudah kalau tirta itu air ya, air yang disucikan ya. Air yang sudah suci diberikan mungkin di agama Hindu, Di Islam mungkin wudhu gitu ya? iya, dibersihkan dulu ya, pembersihan dulu, baru setelah mereka simbolik ya, pembersihan baru mereka masuk. Nah, setelah mereka masuk, sudah selesai melakukan persembahyangan, tadi saya sampaikan, dibeli lagi air suci, permohonan ya, dipercikkan tirta 3 kali di kepalanya. Ini kan cakra mahkota ya. 3 kali diminum 3 kali, terus diraup 3 kali. Nah, itu simbolik juga ya. Nah, itu sebagai anugerah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, kembali kepada yang tadi saya sebutkan, yang dibelang pakai ada berasnya begini, itu setelah selesai metirte, setelah selesai diberikan air suci, diberikan juga beras itu satu benih kehidupan supaya hidupnya menjadi lebih baik, lebih sukses. Itu banyak kan mahasiswa kan banyak sebagian besar kesini berdoa, mungkin mereka bisa berhasil dengan baik. Nah itu salah satu contoh gitulah kasarannya, mereka meyakini hal seperti itu gitu ya. Itu nah tadi kalau mbaknya lihat betul, tadi sebelum mereka masuk dikasih dulu, jadi bersih dulu. Maka tadi saya bilang yang boleh masuk ke dalam sekali ya, itu yang betul-betul mau sembahyang aja. Itu. Setelah melakukan kegiatan wawancara, di sini kami juga berkesempatan untuk berjalan-jalan di sekitar area pura serta mendapatkan penjelasan mengenai bagian-bagian dari pura dan juga fungsinya.
Seperti kita dulu kemarin. Langsung kita sambung. Nanti ada daun-daun. Ini sebelah kita. Sekian liputan pada hari ini. Semoga apa yang kami liput dapat menambah wawasan mengenai upacara adat Galungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.